Seruan tuntutan terkait hak dan aturan para pekerja transportasi online kembali menggema. Sebab faktanya penghasilan yang makin tipis karena potongan ditambah fitur-fitur yang dianggap merugikan. Para mitra ungkap pekerjaan mereka bagai tak ada payung pelindungnya. Rabu pagi, jalanan di sekitar Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat masih seperti biasa. Ramai atribut hijau pengojek online. Sebuah dilema mengemuka antara ajakan menuntut kesejahteraan yang bertubrukan dengan kebutuhan harian. Aksi 17.9 digadang bertujuan protes dan tuntut menurunkan potongan aplikasi. Dirasa terlalu tinggi. Pasalnya bagi mitra, tiap persen potongan berarti makin tipis pula uang belanja. Rendahnya daya tawar ojol masih dibebani dengan berbagai fitur yang juga dianggap merugikan, seperti multi-order hingga member berbayar. Sudah berulang kali aspirasi disuarakan lewat demonstrasi, namun hingga kini tak ada satupun respon yang benar-benar memberikan harapan. Kita kebutuhan makin banyak dan ojol-ojol juga kan di Indonesia ini terutama ya butuh pemasukan yang lebih juga gitu. Terkadang kita para ojol gitu ngantar kemana jauh gitu nggak seberapa gitu apa yang dimasukkan. Mungkin untuk aspirasi para ojol-ojol bisa didengar untuk direalisasikan lah oleh pusat gitu. Sebagai ilustrasi, pengemudi yang mendaftar slot antrian di wilayah tertentu bakal mendapatkan prioritas pesanan. Kendati demikian, hal yang harus dikorbankan adalah tarif antaran yang tak mampu menutupi biaya operasional. Bagi mitra atau pengemudi, kehadiran fitur multi-order juga dianggap merugikan. Fitur multi-order membuat pengemudi harus antar ke dua lokasi berbeda, dengan upah untuk tujuan kedua hanya Rp5.000 hingga Rp7.000. Soal tuntutannya nih Bang, katanya kan ada beberapa sistem orderan ya kayak aceng atau slot multi-order itu Abang kalau multi-order sih saran saya sih kayak aceng atau slot multi-order itu mending nggak usah ada lah ya. Mendingan ke normalnya aja lah. Iya, kayak sistem kayak penumpang, terus kayak deliver. Kalau slot apalagi slot gitu kan. Kalau saya sih saran saya sih untuk kedepannya sih mending dimajuin lebih baik lagi aja lah. Ketidakberpihakan regulasi terhadap pengemudi soal pengenaan tarif aplikasi jadi isu lainnya. Dalam hal ini, potongan tarif dalam sebuah aplikasi dapat mencapai lebih dari 20% atau melebihi peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2022. Menurut saya sih belum sesuai ya, karena masih jauh dari penghasilan gitu. Argo yang kita dapat nggak sesuai. Idealnya sih pemotongan seharusnya 10% ya. 10% itu dari pemotongan itu. Suara tiga pengemudi hanya sebagian dari jutaan pengemudi ojek serta kurir online yang mengalami hal serupa, menunggu regulasi ditegakkan agar pekerjaan sebagai tulang punggung transportasi digital sekaligus tulang punggung keluarga tetap layak dijalankan. Adrian Ditya, Nova Yul Henry melaporkan.